Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana mengisi kertas kerja pemeriksaan untuk mata kuliah praktikum audit. Nah, tentunya teman-teman sudah beberapa minggu lalu sudah mengisi tentang rencana pemeriksaan. Salah satunya adalah menyusun proposal audit dan mengisi kertas kerja berkenaan dengan penelaahan, neraca, ataupun laba rugi. Nah, pada modul kedua, untuk siklus penjualan dan penagihan piutang usaha, kita mulai dari belakang dulu ya teman-teman ya. Mulai dari belakang, baru kemudian kita mengisi top schedule-nya. Nah, saya sudah memfoto kertas kerja yang perlu teman-teman isi. Salah satunya ada di halaman 41. Ingat, ini halaman 41 buku 2 ya teman-teman ya. Halaman 41 buku 2. Di halaman 41 buku 2, itu teman-teman diminta untuk mengisi uji transaksi penjualan dan piutang. Nah, teman-teman mengisinya adalah dengan cara melihat dokumen-dokumen, surat jalan, faktur penjualan yang ada di buku 1 halaman 61. Nah, di buku 1 halaman 61 itu sudah tersedia teman-teman ya, berkenaan dengan faktur penjualan, surat jalan, kemudian nama pelanggannya, jumlahnya berapa. Nah, nantinya teman-teman mahasiswa mengisinya misalkan nomor 1, surat jalannya nomor berapa, tanggal berapa, gitu juga dengan fakturnya, nama pelanggannya. Nah, kemudian jumlahnya ini bisa dilihat di faktur penjualan. Nah, untuk bukti pendukung ini teman-teman bisa centang ya. Bukti pendukungnya kan sudah ada, surat jalan, faktur penjualan. Nah, untuk otorisasi ini maksudnya bahwa dokumen surat jalan, faktur penjualan itu sudah ditandatangani ya. Pastikan semua dokumen itu sudah ditandatangani. Kemudian footing. Footing ini adalah pastikan auditor meng-cross-check bahwa surat jalan dan faktur penjualan itu sudah dihitung dengan benar. Contohnya misalkan di halaman 65 buku 1 itu kan ada faktur penjualan. Faktur penjualan ada nama barang Rukovin SP500, kuantitasnya 8.600 kg, harga satuannya adalah 16.765. Jumlahnya adalah 144.181.818 rupiah. Kemudian ada PPN 10%. Nah, auditor itu memastikan saja bahwa hitungannya auditi itu sudah tepat. Memastikan apakah perkalian itu udah benar, kemudian kuantitas dikalikan harga satuan itu udah benar. Kalau misalkan sudah sesuai, teman-teman centangi. Memastikan bahwa teman-teman itu sudah melakukan cross-check atas surat jalan dan faktur penjualan. Kemudian ada kolom periksa pencatatan ke buku penjualan, kartu piutang, buku besar. Nah, teman-teman sebagai auditor cross-check itu di buku 1 apakah di datanya perusahaan atau auditi itu udah ada buku penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Nah, kalau misalkan di buku 1 hanya ada buku besar, maka buku besarnya saja teman-teman centangi. Kalau misalkan ada kartu piutang, silahkan dicentangi, berikut juga dengan buku penjualan. Namun, misalkan di buku penjualan dan kartu piutang itu tidak ada, teman-teman bisa silang nih, dua kolom ini silang. Yang ada saja ya, sesuai dengan data yang tersaji di buku 1. Baik, itu berkenaan dengan uji transaksi penjualan dan piutang. Mudah ya teman-teman ya, tinggal memindahkan data saja. Ingat, datanya ada di buku 1 halaman 61 ya. Kemudian ini tampilan yang ada di layar ini ada di buku 2 halaman 41 ya. Teman-teman ya, halaman 41. Oke, sudah halaman paling belakang di modul 2. Kemudian setelah teman-teman isi, baru kemudian halaman 40. Nah, halaman 40. Halaman 40 buku 2. Nah, di halaman 40 itu auditor diminta untuk melakukan uji pisah batas penjualan. Nah, uji pisah batas penjualan ini ada
kolom surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah dan tanggal pencatatan. Nah, teman-teman mahasiswa itu cara mengisinya dengan melihat data atau informasi yang berkenaan dengan siklus penjualan. Itu ada di halaman 57 buku 1. Teman-teman buka buku 1 halaman 57. Nah, buku 1 halaman 57 bagian bawah ya teman-teman ya, bagian bawah itu ada 5 transaksi sebelum 31 Desember 2018 dan setelah 31 Desember 2018. Nah, teman-teman itu masukkan ya entry datanya ke ke kertas kerja ini. Misalkan yang pertama itu surat jalan nomor 229 tanggal 26 Desember 2018. Fakturnya kemudian nomor fakturnya 229, tanggalnya 26/12/2018. Nama pelanggannya PT Zeira, jumlahnya 158.600.000. Nah, untuk tanggal pencatatannya dikosongin dulu ya teman-teman ya. Saya belum bisa menganalisis kira-kira diisi apa nih di kolom tanggal pencatatan. Jadi saya ulangi lagi untuk kertas kerja halaman 40 buku 2, teman-teman mengisinya, sumber informasinya ada di buku 1 halaman 57 bagian terakhir dan halaman 58. Teman-teman tinggal pindahkan saja. Baik, itu ya. Kemudian setelah teman-teman mengisi halaman 41 berkenaan dengan uji transaksi, kemudian uji pisah batas, baru teman-teman isi di halaman 38. Nah, untuk halaman 38 di buku 2 ya, di kertas kerjanya. Nah, ini berkenaan dengan penjualan. Nah, ini untuk memastikan apakah penjualannya itu udah sesuai apa belum. Nah, konteks pekerjaan lapangan sebenarnya auditor itu diminta untuk melakukan cross check misalkan ke faktur penjualan ya, atau transaksi lainnya yang berhubungan relevan dengan penjualan, baik itu kredit ataupun tunai. Nah, sederhananya di buku 1 itu sudah disajikan ya. Buku 1 halaman 56 bagian bawah, halaman 56 bagian tengah itu sudah disajikan bahwa auditor itu telah melakukan vouching atas jurnal dan ditemukan hal-hal berikut. Nah, temuan pemeriksaannya itu ada dua. Yang pertama adalah berkenaan dengan PT Krakatau dan PT Usaha Lancar. Nah, auditor itu diminta melakukan koreksi. Koreksinya atas penjualan saja, teman-teman ya. Penjualan maupun retur. Nah, kira-kira nilai 42.712.087.000 ini apakah sudah sesuai ya. Ternyata ada temuan, makanya teman-teman sesuaikan ya. Teman-teman sesuaikan dengan kondisi atas temuannya. Sehingga nanti muncul temuannya saldo per auditnya berapa. Misalkan saldo penjualan itu 50 miliar. Berarti kan harus ditambah. Saldo normal penjualan kan di kredit, ya udah masukkan di kredit. Begitu juga dengan retur. Nah, ternyata returnya diakui terlalu besar, ya udah turunkan aja. Nah, untuk jurnalnya teman-teman, nanti kita bahas di pertemuan secara sinkronus ya di Zoom. Itu diletakkan di mana. Terpenting adalah logika berpikirnya adalah sesuai dengan temuan itu, teman-teman auditor, teman-teman mahasiswa, judgement sesuaikan sehingga penyajian saldo per audit di 2018, 31 Desember 2018 itu udah sesuai. Itu ya. Tuh, ini mudah Mas ya. Lihat buku 1 halaman 56 bagian tengah. Kemudian di buku 2 halaman 37, nah ini teman-teman, ini adalah rekapitulasi hasil konfirmasi. Ya, rekapitulasi hasil konfirmasi. Nah, teman-teman baca dulu hasil konfirmasinya, ya. Itu ada di buku 1 halaman 56 dan 57. Halaman 56, 57, nomor 1 sampai nomor 16
itu adalah jawaban atas konfirmasi yang dikirimkan kepada customer, ya, kepada customer. Nah, dan buku 2 halaman 27 sampai 36 itu adalah bentuk dokumennya, ya. Jadi begini teman-teman, di buku 2 itu merupakan bentuk konfirmasinya. Hasil konfirmasi ini sebenarnya di buku 2 sudah ada. Namun ditegaskan kembali di buku 1 atas hasil konfirmasi yang ada di buku 2. Nah, sehingga nantinya teman-teman bisa cross-check. Contoh misalkan, PT Krakatau, teman-teman lihat di buku 1 halaman 56. PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi. Oke, kita abaikan. Nah, oke sebentar. Oke, sebentar. Nah, kita abaikan dulu. Contoh yang misalkan yang paling mudah itu nomor 2 ya. PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari itu 93 juta. Ada selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo 3 Januari. Nah, ternyata ada selisih. Nah, apakah sama dengan hasil konfirmasi yang ada di buku 2? Ya. Buku 2 halaman 27. Nah, ternyata sama teman-teman ya. Ada selisih 10 juta. Ya, ada selisih 10 juta. Nah, tugas teman-teman untuk mengisi ini adalah direkap tuh ya. Direkapitulasi. Saldo menurut konfirmasi itu jumlah konfirmasinya berapa? Ternyata yang dikonfirmasi ada 16. Tulis ini 16. Jumlahnya ada berapa yang dikonfirmasi? Ya, jumlahnya ada berapa yang dikonfirmasi? Teman-teman bisa menjumlahkan itu. Ya, selisihnya berapa, selisih yang dicatat berapa, yang tidak kembali berapa, total yang dikirim berapa. Ingat, ini adalah pengiriman kedua. Teman-teman bisa cek, pengiriman itu ada 2 ya. Ada pengiriman untuk 14 Januari, lihatnya di halaman 56 buku 1. Dan 1 Februari. Ya, 14 Januari dan 1 Februari. Jadi halaman 26 ini ya dengan halaman 27 itu sama teman-teman ya mengisinya. Bedanya adalah ini untuk konfirmasi 14 Januari dan yang ini untuk konfirmasi 1 Februari. Kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman baca dulu, disimak betul itu bacaannya, kemudian dengarkan video ini, baru teman-teman isi kertas kerjanya ya. Jadi halaman 37 buku 2 dan halaman 26 buku 2 itu sama. Bedanya adalah 26 itu konfirmasi tanggal 14 Januari, kemudian halaman 37 itu konfirmasi tanggal 1 Februari ya. 1 Februari 2019. Dengan ini adalah 14 Januari 2019. Itu ya teman-teman ya. Kemudian, nah ini lumayan nih teman-teman. Teman-teman harus cross check satu-satu. Nah, untuk mengisi halaman 25 buku 2, misalkan nih PT Krakatau seperti yang saya sebutkan tadi. Sebentar, kita kecilkan dulu. Oke. Nah, di daftar konfirmasi, nah ini juga rekap ya. Daftar konfirmasi itu kan ada kolom hasil konfirmasi ya. Ya. Teman-teman mengisinya adalah ini diberikan kode ya. Ini diberikan kode. Kodenya teman-teman lihat di buku 1 halaman 11. Buku 1 halaman 11. Buku 1 halaman 11. Nah, di buku 1 halaman 11 itu teman-teman, itu ada hasil jawaban konfirmasi. Misalkan ini PT Krakatau nih. Jumlah per kliennya 33 juta. Nah, ini jawaban konfirmasinya bagaimana? Konfirmasi 1, 2, pastikan dulu tanggalnya berapa. Misalkan yang dikirim adalah tanggal 14 Februari, berarti konfirmasi yang pertama ya teman-teman ya. Kemudian hasil konfirmasinya bagaimana? Dijawab atau tidak dijawab? Kalau dijawab cocok atau tidak cocok? Misalkan kalau tidak dijawab itu no replace ya, NR kodenya. Kemudian kalau misalkan konfirmasinya cocok itu adalah confirming balances CB. Itu ada di halaman 11 buku 1. Gitu ya teman-teman ya, mengisinya ini gampang. Kemudian
Untuk perbedaan, nah teman-teman bisa pastikan sendiri kan, bisa menghitung kan perbedaannya berapa. Nah, perbedaan misalkan, kalau cocok ya sudah teman-teman ya, tidak ada perbedaan. Yang di kolom perbedaan itu jika hasil konfirmasi berbeda antara catatan klien dengan konfirmasi kepada customer. Gitu ya. Jadi hasil konfirmasi ini cara mengisinya adalah dengan kode yang ada di buku 1 halaman 11. Kemudian perbedaannya bisa lihat di atas selisih ini ya, atas selisih catatan dan hasil konfirmasi. Kemudian untuk dokumennya seperti yang tadi teman-teman, lihat di halaman 56 dan 57 buku 1 atau di buku 2 halaman 27 dan 36 sampai dengan 36 itu berkasnya sudah lengkap. Dan yang terakhir, penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan itu auditor yaitu mahasiswa dapat melihat di halaman 57 ya. Dapat melihat di halaman 57. Itu penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari. Ya, prosedur alternatif. Oke ya teman-teman ya. Di prosedur alternatif bagian tengah. Misalkan PT Krakatau itu jumlah pelunasan piutangnya 22 juta. Itu dicatat di Krakatau. Yang ada saja ya, yang ada saja. Kalau misalkan tidak ada dikosongi aja. Oke. Jadi yang penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari, lihatnya di buku 1 halaman 57. Ya, lihatnya halaman 57. Teman-teman tinggal pindahkan saja. Kemudian, nah, ini sebenarnya relevan dengan yang tadi halaman 25 yang ini, ya. Saudara perhatikan, di halaman 25 itu jika ada selisih, itu dampaknya di halaman 23. Contoh misalkan, PT Krakatau itu catatan per klien 33 juta. Ternyata setelah diaudit 10 juta. Berarti kan berkurang. Ya, berkurang berapa? 23 juta misalkan. Karena ada jawaban konfirmasi tadi. Kemudian contoh PT Merdeka. Ya, contoh ini Merdeka ya. Contoh Merdeka, 103 juta 960. Ternyata setelah dikonfirmasi piutangnya itu 100 juta. Turun ya. Berarti ada koreksi kredit 3 juta 960 ribu. Begitu juga seterusnya. Gitu ya. Jadi, untuk mengisi kertas kerja halaman 23, sumbernya adalah di halaman 25. Jadi ini berhubungan ya. Ini berhubungan. Kemudian, terakhir nih teman-teman. Setelah ini rekan-rekan isi, baru yang terakhir adalah piutang, ya, schedule piutang. Nah, schedule piutang ini sama. Lihatnya di halaman 23. Ya, di ini, halaman 23. Nah, halaman 23 ini teman-teman pindahkan ke halaman 21. Misalkan, oh ternyata piutang usahanya bukan 11 miliar, tapi 10 miliar. Ya udah dikoreksi aja, ini 10 miliar. Kalau misalkan lain-lain tidak ada koreksi, tidak perlu dikoreksi, 0 saja ini. Parenya itu debitnya 0, kreditnya 0. Ini juga tetap 85 juta, saldonya akan berubah juga. Gitu ya. Itu kira-kira penjelasan saya berkenaan dengan pengisian kertas kerja untuk siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Nah, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa kerjakan terlebih dahulu, dibaca, kemudian lihat video ini. Setiap pertanyaan ditulis saja. Kemudian nanti kita bertemu di tatap maya di Zoom. Saya akan sampaikan di grup kira-kira pertemuannya kapan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.